Wa min ayatihi manamukum fil laili wan nahari. Kan begitu ayatnya, wa tigaukum min fadli. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasma'un. Di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah sampean ini digawe iso turu yo malam yo siang barang. Kita bayangkan satu aja nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya itu. Apalagi sampai angen-angen menebusnya, membalasnya apa, enggak bisa. Sangat-sangat enggak bisa. Semua ini teman-teman mestinya sudah cukup banget bagi logika kita ini untuk meyakini dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa memang yang paling wajar dan normal bagi kita itu adalah ya memang tunduk patuh kepada Allah, nggak ada yang lain. Teman-teman sekalian, saya ingin coba memberikan penyampaian dari hal kecil terkait diri kita, lalu tambah besar sampai besar ke tinggi. Pertama, kita kan nggak pernah minta ya dilahirkan. Kita nggak pernah bisa minta mau lahir dari bapak siapa, ibu siapa. Makanya kita kan nggak bisa minta supaya ganteng misalnya, hidungnya mancung, kulitnya putih, nggak bisa, tinggi misalnya, nggak bisa. Tapi ada satu pesan besar di Al-Quran itu yang mesti kita iling sebagai bagian dari syukur kita atas peparing Allah berupa kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan sempurna seperti ini. Allah itu firman begini misal di Ali Imran ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian sebagaimana kehendak Allah. Kita terlahir dengan wujud seperti ini, walaupun nggak seperti orang Eropa gitu ya, nggak seperti orang Korea Selatan gitu. Tapi wujud kita kan sempurna. Hidung punya, mata ya punya, telinga punya, dan semuanya berfungsi baik. Akal punya, pikiran punya. Rata pinter apa-apa penting wis duit. Kayak gitu Itu bagian dari peparing Allah kepada kita itu. Nun sewu, mohon maaf nun sewu. Saya punya teman, dia orangnya adalah akademisi tinggi lah, punya jabatan keren. Non sewu. Putranya itu autis gitu. Bahkan autisnya agak aneh gitu. Ya nauzubillah min dzalik lah ya. Bagaimanapun itu peparingnya Allah itu. Entah hikmahnya apa enggak Pak. Pulau panjenengan enggak ngalami itu. Duriah kita alhamdulillah sehat sempurna. Amin nggih. Seterusnya. Iya begitu, itu kan satu kesempurnaan. Enggak kebayang ya kalau jenengan tiap seminggu 2 kali itu harus ke rumah sakit. Ngopeni katakanlah anak putu misal gitu ya, seminggu 2 kali ke rumah sakit walaupun nggak bayar, apalagi bayar, kan nggak kebayang ya. Sampai sini kan mesti ini syukur mesti ini kan begitu. Oke, itu contoh satu ya. Sekarang contoh 2. Di antara bentuk dari sempurnanya peparing Allah kepada kita itu kan, kita diparing turu enak gitu. Tanya Darus. Festival tidur sedek iya menang. Iya kan?
Iya kan, soal jam tidur kan lain hal toh. Tapi bahwa durasi tidurnya signifikan, itu kan nikmat juga sesungguhnya ya. Wa min ayatihi manamukum fil laili wan nahari. Kan begitu ayatnya, wabtigaukum min fadli. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasma'un. Di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah sampean ini digawe iso turu yo malam yo siang bareng kan begitu. Ya turu itu nikmat ternyata ya. Gak kebayang kalau jenengan harus dokter nebus obat gitu loh hanya untuk bisa tidur. Saya sebut hanya karena itu jadi hal lumrah bagi kita ya. Orang-orang yang ngalami kondisi kayak gitu itu kan jangka panjangnya berbahaya secara kesehatan begitu. Kita turah-turah sehat aja. Baru kayak tidur. Ada orang yang non sewu duitnya banyak, jabatan tinggi, bisnisnya banyak, tapi angel tidur. Jenengan ratek duit tapi tidurnya lancar nggih. Iya begitu. Ada orang punya duit banyak, sulitan tidur karena dia punya duit, dia cari atmosfer lain. Pergi ke hotel, pesan yang suite presiden gitu ya. Wampe. Tapi tetap gak bisa tidur. Jenengan geletak di sini ini. Dadi malah dadak kudu digugai nggih mboten. Buka-buka wis ada pengunjung loh. Wah, tangi-tangi udah ada pengunjung kan itu. Niku kan harusnya disyukuri nggih. Syukuri walaupun rate duit. Ya ngeten maksud kula diwolak-walik nggih. Wolak-walik kanan ini. Oke. Lanjut lagi. Tambah gede, pengen rabi nggih. Pengen berumah tangga gitu. Sebelum ke berumah tangga pengen cari kerja, pengen dapat rezeki kan ngoten nggih. Yo gandeng nggak punya privilege blas. Euro tuh angel. Lain nih orang duwe privilege ya. Nah istilahnya almarhum Yai Zainal Arifin Toha itu begini. Kamu itu udah ganteng tidak? Apa lagi? Pinter ya tidak, rajin ya apa namanya, kaya tidak, mampu keluarga suge tidak, duwe tonggo suge wae tidak, mbok yo sergep dadi wong. Ngoten iki minimal rajin kan gitu maksudnya. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau, okay? Amin. Ya itu cara beliau memotivasi anak-anak kutub dulu itu termasuk diantaranya Darus itu zaman semono. Yang untuk ngopi aja AGM itu ya harus ngumpul ke kupon 5. Zaman semono kan begitu, ya begitu gambarannya. Nah, lo pengen duwe penghasilan lah ya. Penghasilan yo piye yo, pinter yo enggak, privilege gak punya, jaringan yo ora duwe. Apa-apa enggak punya. Untungnya kok sergep melu ngaji nggih. Pelan-pelan kenal kula, kenal Pak Edi. Kula tak nderek anu, Pak. Oh iya wis kono. Akhirnya wis iso tuku rokok ya. Punya pengalaman beli rokok akhirnya. Walaupun cuma bertahan seminggu. 3 minggu berikutnya biasa ngelinting ya. Ngelinting. Oke, tunggale. Oke. Berikutnya pelan-pelan itu lalu pengen rabi, pengen nikah. Ya tentu saja umumnya wong lumrah ngoten nggih. Jelas kan ekspektasi ini kurang lebih sama. Pengen sing ayu nggih. Nggih boten. Ya sing seksi lah, Pak. Mergone biasa ngaji ya sing nek iso apal al-waqiah al-maulak ya tadi. Syukur-syukur anak wong sugih dan seterusnya.
Dilala ora teko-teko gitu. Sambat awan bengi, status awan bengi dan seterusnya. Sampai di suatu titik, nggih. Nek cara istilah niku jodoh niku adalah bagian dari rizkinya Allah kepada kita. Nggih. Jodoh itu bagian dari rizkinya Allah kepada kita. Sampai di suatu titik kok ya dilala jodohnya udah wayahe gitu ya. Paringan jodoh. Kok ya ana wong wedok sing gelem. Ya piye to pikirane cah iki. Makanya dulu dengan bercanda saya bilang sama calonnya Darus waktu itu ya. Kok ya dilalah dadi bojone. Ambok anu san cuci mata dulu apa piye. Kok Darus disenengi loh gitu. Tapi nggih begitu. Akhirnya ya dadi bojone. Ya dijak ngomohi barang Darus itu. Masya Allah gitu ya. Gitu. Ya begitulah dikaruniakan kan begitu. Semua dikaruniakan gitu ya. Dan seterusnya. Oke teman-teman. Ini semua ya kan bisa dikembangkan jauh ini dengan berbagai banyak contoh termasuk jenengan hari ini ada di Jogja itu karunia agung Allah. Coba nalar jenengan eling lah. Omahe nang pelosok sinyal rate ono. Iya ta. Orang ngerti iki amplas iki pondok pesantren opo to. Saking gedene. Lalu ada di Jogja dan bisa kuliah di UIN macam-macam gitu loh. Sampai ngerti renorno kahanan dunia gitu ya. Itu kan bagian dari karunia Allah kepada kita semua. Ya. Nah, teman-teman, itu semua tuh kalau diringkas ya. Kita nukilkan satu ayat aja. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung satu nikmatnya Allah, karena bentuknya itu tunggal ya, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Satu aja nikmatnya Allah. Kan kaidahnya jelas, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah lalu menjadi tak terbatas kan begitu. Satu aja nikmatnya Allah. Kita membayangkan satu aja nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya itu. Apalagi sampai angen-angen menebusnya, membalasnya apa gitu. Enggak bisa. Sangat-sangat enggak bisa. Coba jangan pikir ke. Satu aja apa ya yang dalam hidup panjenengan sendiri itu dirasa sangat besar, signifikan gitu. Itu pasti nggak akan mampu menghitungnya secara statistik, sistematis gitu ya. Kecuali ujungnya itu adalah ya alhamdulillah. Bersyukur atas karunia tersebut kan begitu. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita masuk yang agak besar dikit ya. Manusia yang sudah diberi begitu banyak kesempurnaan oleh Allah itu hanya dengan satu nikmat tadi. Baik yang dia itu mampu menyebutkannya, mengingatnya, sampai yang dia tidak kepikiran, tidak akan mampu mengingatkannya, tidak mampu menyebutkannya. Yang semuanya itu bagian dari nikmat Allah itu. Semua ini teman-teman mestinya sudah cukup banget bagi logika kita nih untuk meyakini dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa memang yang paling wajar dan normal bagi kita itu adalah ya memang tunduk patuh kepada Allah, nggak ada yang lain. Coba mau didefinisikan apa? Misal begini, ini ada orang datang ke Jogja, ya toh, nggak punya siapa-siapa di Jogja, katakanlah gaduk saya di sini gitu ya, kerja di sini bisa kuliah, macam-macam. Tapi di sebelah sana itu dia ini bersikap kurang ajar, tidak sopan, bahkan hianat kepada saya. Padahal yang bisa saya berikan cuma satu. Kamu tinggal di sini, kerja di sini, dapat uang, kuliah. Udah. Hanya itu yang bisa saya berikan. Sementara Allah memberikan apa yang bisa kita bayangin dan tidak bisa kita bayangin, kan begitu.
Definisi terhadap orang yang seperti tadi itu apa? Kalau bukan, kalau bahasa Al-Quran kan, sarrot dawab, saele-ele makhluk. Kan begitu. Kita akan menyatakan hal begitu pula kepada orang yang sejenis ini, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau misalnya Al-Quran misalnya membuat ungkapan seperti ini, inna syarrad dawabi indallahi, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah di sisi Allah ya, adalah orang yang tuli dan bisu gitu, yang tidak berakal, akalnya nggak dipakai. Keras banget gitu, tapi ya memang wajar. Apa-apa dikasih, apa-apa dikasih, dan gratis, dan Allah tidak minta ganti apa-apa, dan gitu. Nah, sekarang coba kita ambil beberapa ilustrasi konkret gitu, untuk membayangkan peta yang saya sebut tadi itu. Pertama begini, kita itu dimanapun berada ya, mau jenengan mau ngekos atau tinggal di kafe ini atau di mana lah, karena kita berada di wilayah Jogja yang memang rawan gempa, kita berkali-kali ngalami gempa kan gitu ya. Respon otomatis kita itu apa ketika terjadi gempa? Lari ya, kabur. Kapan kayak ono video ya, yang di gereja itu otomatis Allahu Akbar. Otomatis gitu, otomatis. Kita ya lari kayak gitu kan, lari kabur gitu, karena kita takut. Oke. Sekarang bayangin bagaimana Al-Quran membuat keterangan seperti ini. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah lah yang menggenggam langit dan bumi itu supaya tidak hilang. Wala in zalata in amsakahuma min ba'di. Jika Allah melepaskan, maka siapa yang akan menggenggam langit dan bumi itu supaya tidak hilang? Jadi gempa nggak ada apa-apanya dibanding ini. Jadi kan habis WhatsApp toh, atau nginbox orang, nginbox ragena gitu ya. Abang turu sik ya. Wah, abang opo. Aku turu sik dek gitu ya. Turu ya. Saya sok digoleki karo perempuan itu, ternyata tempatmu kos itu nggak ada lagi. Hilang. Dari peta bumi itu hilang. Kebayang nggak gitu itu? Itu yang dimaksud innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah lah yang memegang langit dan bumi itu supaya tidak hilang. Berarti kan mudah bagi Allah untuk menghilangkan ini kan? Wah, padahal ini aku pegang ini loh. Nggih. Berarti kan mudah untuk kucampakkan. Yang di dalamnya itu ada jenengan sak kose katut kabeh. Itulah Allah, kan begitu. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah yang megang supaya enggak hilang. Kan kita lalu sok-sokan open minded, rada-rada kurang ajar gitu. Mengatakan begini begitu, wong ada gempa we kabur paling banter kok. Apalagi sampai ngerti ayat ini itu ya, ngerti takwil itu. Gimana Allah menggenggam ini supaya nggak hilang? Nah teman-teman, kalau jenengan bayangin bahwa itu mustahil, saya tahu. Kita ingat belum lama ya, ada peristiwa bencana di Poso itu, okay? Terjadi apa? Likuifaksi itu ya. Kita nggak pernah punya catatan empiris langsung. Zaman kita loh maksudnya. Menyaksikan di depan mata di televisi atau video. Itu ada tanah bisa jalan itu loh, omah bisa jalan itu. Likuifaksi itu. Gimana? Coro akal-akalan kita nih, logika kita. Berarti kan untuk lalu tiba-tiba omai Kang Din hilang. Iya ming sak omai tok ya. Sak wonge lho. Apa ora iso yo iso banget. Iso banget. Sangat bisa ya.
Nah kita baca sejarah kan kita ngerti dulu katanya apa itu Australia sama Papua itu gabung jadi satu. Ternyata sekarang kepisah begitu jauhnya. Berarti kan memang rasional. Ini memang dijaga sama Allah, diselamatkan sama Allah, dipelihara sama Allah. Walaupun di dalamnya ada orang-orang akabira mujrimiha, orang-orang yang kurang ajar sama Allah kan begitu. Oke. Kita tambahin ayat ini. Innallaha ghaniyud durrahmah iyyasa yudhibkum. Jika Allah berkehendak Allah akan menghilangkanmu. Wa yastahlif min ba'dikum ma syaa, dan Allah akan menggantikan dengan sosok-sosok selain kamu setelah itu. Kama ansa'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ini yang relate langsung ke kita. Sebagaimana Allah telah menciptakan kalian dari nasab yang orang-orang lain. Jenengan kan nggak punya nasab toh. Lalu nyantol ke bapak kan begitu kan. Bapak sama ibu ini kan nggak nyambung belas bapak nasabe. Amin sama Ida itu kan nggak nyambung nasabe. Amin sini Ida sini kayak gitu. Suatu hari punya anak. Anak ini kan dicantel ke Duriyatin akhorin, nasab yang embuh kan begitu. Kan begitu faktanya. Lalu muncul kan Edi Mulyono bin Abdul Aziz misal gitu. Itu kan hanya kita menyebut belakangan. Hakikatnya nasab kita ini, genetika kita ini kan dari orang lain. Gak ada hubungannya apa-apa dengan kita, tahu-tahu nyantol anak sini kan begitu. Allah menjadikan itu mungkin dan mudah. Maka tentu saja mudah juga bagi Allah untuk mengganti kalian dengan wujud-wujud yang lain. Kan begitu maksudnya. Lo nek rodo lalai itu ampun banget gitu. Khawatir Allah dihilangkan sama Allah. Masuk nanti, ora ono ya. Kenapa turu wae soalnya? Masuk nanti ora melu ngaji. Embus ra ketemu. Jebule diganti karo Arko sapa. Gitu. Nah, jenengan mau ngebayangke bagaimana ini sangat mungkin logis untuk terjadi begini. Jangan pas pergi ke suatu tempat sepi, luas misalnya ke pantai itu, rata sepi. Ya. Lalu tiba-tiba jenengan ambles gitu, siapa yang menemukanmu? Kan nggak ada. Kan nggak ada toh? Nggak ada, ya begitu. Sing sedih itu ora ono sing goleki. Ya begitu teman-teman, begitu teman-teman. Oke, terakhir ya, terakhir. Allah itu firman gini. Qul aru'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Tidakkah kalian melihat kepada ya bisa orang-orang, bisa hal-hal atau ismo-ismo ya kalau hari ini itu yang kalian sembah itu selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Buktikan kepadaku apa sumbangsih mereka pada penciptaan langit. Aruni madza khalaqu minal ardi, buktikan kepadaku kepada Allah. Apa sumbangsi mereka pada penciptaan bumi? Amlahum sirkum fis samawati, apakah mereka juga punya kontribusi pada penciptaan langit? Kan enggak ada. Ya. Anak-anak muda kayak menjenengan kan problem besarnya kalau tinggal di Jogja itu kan beli tanah mahal nggih. Nggih, fakta kan begitu nggih. Jenengan mungkin nggak beli tanah sekilo dikumpul ke ditabung ke, lalu mau digelar di mana? Ya itu tadi aruni, buktikan kepadaku. Apakah orang isme-isme, konteks kita isme-isme ya, yang jenengan berhalakan itu, apakah isme-isme itu punya kontribusi pada penciptaan langit dan bumi? Pasti enggak. Padahal yang menciptakan langit dan bumi ya hanya Allah gitu maksudnya gitu. Karena itu maka ya memang seyogyanya ya wis lah manut tunduk sama Allah. Walaupun berproses ya yuk berproses yang bertambah maju ngoten nggih. Jangan kok menjadi golongan orang-orang yang ingkar gak karu-karuan itu. Karena di titik-titik yang saya contohin tadi itu jelas nyata sekali kita ini adalah semata sang maha dhaif di hadapan Allah sang maha kuasa. Semoga kita semua terus
peparingan bimbingan Allah Ta'ala ge dunia dan akhirat, amin amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.